warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kebijakan dan Regulasi Perbankan. Yang terhormat Bapak Juarsa Badri SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Agam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Giwing Galus Febriana. Selanjutnya dengan rekan-rekan saya yang lain, Zona Amelita Utami, Lara Sulfa, Nuza Apriya Aulia, Afmiko Syafia, Fikri Ferdian, Dava Aditya, Suci Aprilia Putri, Shintia Setiawan, dan Akashi Husnul Khotimah. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Zona. Latar belakang. Perbankan berperan penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi. Regulasi perbankan diperlukan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, terutama dalam hal pengelolaan dan penanggulangan berbagai dampak negatif yang muncul pada saat terjadinya guncangan ekonomi. Kebijakan dan regulasi perbankan sangat penting untuk membangun sistem keuangan yang kuat dan stabil di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah krisis keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan melindungi nasabah. Sistem perbankan di Indonesia berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sektor perbankan, pemerintah dan lembaga terkait telah menetapkan kebijakan dan regulasi yang kuat. Rumusan masalah. 1. Bagaimana peran Bank Indonesia dan sistem moneter di Indonesia? 2. Bagaimana arah kebijakan perbankan? 3. Apa peran arsitektur perbankan di Indonesia? 4. Bagaimana Basel II di Indonesia? Tujuan. 1. Untuk mengetahui peran Bank Indonesia dan sistem moneter di Indonesia. 2. Untuk mengetahui peraturan dan pengawasan perbankan di Indonesia. 3. Untuk mengetahui arah kebijakan perbankan. 4. Untuk mengetahui arsitektur perbankan Indonesia. 5. Untuk mengetahui Basel II di Indonesia. 1. Peranan Bank Indonesia dan sistem moneter. Menurut Warjio 2003, kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan, yaitu stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga atau laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Peran Bank Indonesia melalui kebijakan moneter dalam mengatur stabilitas jumlah uang beredar, yakni dengan melakukan berupa kebijakan makroprudensial, yakni kebijakan yang ditunjukkan untuk menjaga ketahanan sektor keuangan secara keseluruhan agar mampu mengatasi risiko akibat gagalnya pasar keuangan berdampak krisis yang merugikan perekonomian di MAMU 2022. Tujuan kebijakan regulasi perbankan. 1. Tujuan utama kebijakan dan regulasi perbankan adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan nasabah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 2. Aspek kebijakan dan regulasi perbankan mencakup berbagai aspek. Yang ketiga, permodalan. Aturan permodalan yang memadai untuk menjamin likuiditas dan solvabilitas rasio kecukupan modal merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan bank. 4. Pengawasan yang ketat terhadap rasio kredit, operasional, dan likuiditas untuk mencegah kerugian dan menjaga stabilitas perbankan. Pengatur dan pengawasan perbankan. Kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia sesungguhnya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip itikat baik pada perbankan dalam rangka mencegah risiko terhadap adanya tindakan pidana perbankan. Pengawasan dan pengaturan perbankan. Setelah keluarnya Undang-Undang OJK Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia sebagai bank sentral hanya berperan sebagai
regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai konsep hukum pengaturan dan pengawasan sektor perbankan oleh OJK dan bagaimana hubungan hukum dengan Bank Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis. Selanjutnya, data yang digunakan untuk sekunder adalah dan data primer. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan, hanya berkaitan dengan dan pengaturan perbankan oleh Bank Indonesia, tetapi dilakukan oleh Bank Indonesia hanya sedangkan pengaturan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak sepenuhnya secara independen. Arah kebijakan perbankan. Arah kebijakan perbankan mengacu pada penguasaan dan pembinaan bank oleh Bank Indonesia. Pengawasan pada bank berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan. Mengenai kegiatan usaha perbankan, tugas pokok perbankan di bawah bimbingan Bank Indonesia menurut Thomas Wiatno adalah untuk menghimpun segala dana dari masyarakat guna diarahkan ke bidang-bidang yang mempertinggi taraf hidup rakyat. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1 ayat